Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabb, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah, khususan sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruh al-muhajirin Ahmad bin Isa wal ustadzil azamil faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin As-Saqaf auladihil jami' wa akhwanil jami'. Thumma ila ruhi sahibir ratib qutbil irsyad wa khawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi usuli wa furu'in. Allah karim taghashana taghashaw birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafa'ati fid dini wa dunya wal akhirah wa alaniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Ada satu kali lagi permohonan pembacaan suratul Fatihah untuk Ananda Bilqis Syahla Humairah binti Manzilah atau Bapak Eman Mahfuz. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, nasihatkan kembali badannya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan yang merawat dan orang tuanya diberikan kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
أن الله تعالى يؤتيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ثم إلى روح الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس صاحب الرضا وصوله وفروعه أن الله الكريم تغشاه من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية أن الله تعالى يشفي مرضى أنندا بالقشة له ميرا بنت منزلة اللهم اشفيها شفاء عاجلا غير عاجل شفاء لا يغادر سقما ولا عللا ولا ألما وأن يجعل مرضها كفارة لذنوب والديها وعلى من وسلفنا الصالحون وعلى ما نوينا من نوايا صالحة يا ربنا حققها بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh para asatidz, para guru, para orang tua, pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhai segala hajat kita, amal ibadah kita dan kehidupan kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini giliran Riyadhus Shalihin ya. Masih bab
Mujahadah. Hah? Hadis keberapa? Kelima di bab mujahadah. Sekarang kelima sekarang. Baik. An Aisyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila an qala al-khamisu an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zara. Betul yang itu? Hah? Betul enggak? Pada diem aja nih, diem karena kagak tahu Pak. Babnya bab keberapa? Bab 10. Belum bab mujahadah belum? Babnya masih bab 10. Bab segera berbuat baik. Terus hadisnya? Oh itu. Kirain udah mujahadah, belum mujahadah ya? Baik, al-khamisu an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qaumu faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim nomor 2470. Baik. Masih bab ke-10, bab bersegera dalam berbuat kebaikan atau berbuat amal saleh. Hadisnya hadis kelima dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Ketika perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang dari perang Uhud. Kemudian Nabi menawarkan pedang itu ke para sahabat. Ayo, siapa yang mau ngambil pedang ini dari saya? Artinya siapa yang memakai ini pedang? Buat apa? Buat perang ya. Bukan buat koleksi untuk dimiliki pribadi, bukan. Nabi nawarkan bukan buat dikasih, tapi buat dipakai, buat digunakan dalam rangka perang. Siapa nih yang mau ngambil alih pedang ini dari saya? Fabasatu aydiyahum. Sahabat berlomba-lomba mengulurkan tangannya. Dan setiap di antara mereka berkata, "Ana, saya ya Rasul, saya." Gitu. Ya, jadi semua berebut. Siapa yang nggak mau pedangnya Nabi? Terus Nabi ngelihat respon sahabat, banyak yang bersedia gitu ya. Akhirnya Nabi memberikan satu pertanyaan yang sulit. Faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Kalau bahasa terjemah bahasa gini. Saya tahu kalian semua pengen ini pedang. Tapi maksud saya, siapa yang benar-benar ini pedang bakal dipakai sesuai fungsinya? Siapa yang bisa mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Itu Nabi negesin. Ini pedang bukan buat koleksi ente. Ini pedang bukan buat ente simpen. Siapa yang ngambil pedang ini harus menunaikan
haknya. Artinya dipakai buat perang. Fahjamal qaumu. Diam semua, Pak. Takut mereka tidak bisa menunaikan hak pedang tersebut. Tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah berkata, "Ana akhidhuhu bihaqqihi." Saya ya Rasul. Saya yang akan akhudhuhu. Ana akhudhuhu. Saya yang akan mengambilnya dan saya akan tunaikan haknya pedang ini. Fa akhadhahu, dan diambil oleh Abu Dujanah. Fa falaqa bihi hamal musyrikin, dan dengan pedang itu dia benar-benar menunaikan haknya dengan cara memenggal kepala kaum musyrik dengan pedang tersebut. Ya, artinya ini teladan buat kita untuk bersegera beramal, berbuat baik, jangan menunda. Kalau memang kita merasa mampu untuk melakukan suatu amal ibadah, maju, gitu. Gak usah ragu, lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Seperti Abu Dujanah, ketika sahabat yang lain diam, pas dibilangin, tapi ente harus menunaikan hak di pedang ya. Ya mungkin setelah itu si pedangnya juga jadi milik dia gitu kan. Tapi kan proses untuk menggunakan pedang ini sebagaimana mestinya nggak semua bisa, nggak semua mau, nggak semua berani. Tapi Abu Dujanah tampil dengan gagahnya, berani mengambil resiko. Ya, karena resikonya mati nyawa. Tapi dia berhasil menuntaskan hak pedang itu dan dia penggal kepala kaum musyrikin. Ya, kita belum tentu bisa juga. Kita boro-boro menggal kepala orang, belah kelapa aja berpuluh-puluh kali nebasnya, kagak kepotong-potong. Ya, jadi itu dia. Nah, Abu Dujanah nama aslinya siapa? Simak bin Khorsyah. Nama aslinya Abu Dujanah itu Simak bin Khorsyah, gitu ya. Nah, dijelasin dulu berbagai kata-kata sulitnya. Ahjamal qaumu tawaqqafu, mereka terdiam. Falaqo di sini artinya syaqqa, membelah, memenggal. Ham itu ruus, kepala. Nah ini Pak, untuk perang sahabat tidak diam-diam ya. Ketika mereka bisa berjalan, bisa mereka melakukan sesuatu, mereka tempuh ya jalan itu walaupun taruhannya nyawa. Kita enggak lah, alhamdulillah Allah ngasih kita ujian enggak seberat mereka-mereka, enggak seberat saudara di Gaza, enggak seberat saudara di Sudan ya, atau saudara setanah air kita mungkin yang sekarang lagi banjir bandang di Tapanuli ya, kemudian di mana juga Sumatera Barat ya, itu banyak lah. Jadi banyak orang yang ujiannya kadang-kadang lebih di atas kita, cuman kitanya yang emang kadang kayaknya kurang bersyukur gitu ya, selalu banding-banding ke, kan udah dibilang ojo dibanding-banding ke, tapi ini masalah nikmat bukan masalah cinta. Jangan, Nabi bilang kalau untuk nikmat yang yang dunia, lihatlah ke yang lebih bawah. Karena itu ajdaru alla tazdaru ni'matullah, itu lebih bisa untuk supaya kamu tidak memandang remeh nikmat orang lain. Terlebih kita dikasih nikmat yang luar biasa, nikmat iman ini nggak ada harganya Bapak Ibu. Priceless ibaratnya. Bukan nggak ada harganya, maksudnya nggak bernilai, justru saking tidak ternilainya, saking tingginya sampai nggak bisa dibayar dengan apapun, gitu ya. Di surat Toha 131 Allah udah bilang, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah kau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Itu cuma sebagai bunga kehidupan dunia. Cuma sebagai kehidupan dunia. Iya, karena orang itu, Allah itu kalau udah mau naikin orang mah saking gampangnya.
Pun begitu juga kalau orang mau dijatuhin sama Allah, juga saking gampang. Betul gak? Saking gampangnya Bapak. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Bisa saja, saking gampangnya buat Allah. Nah, kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan iman, dengan Islam. Ini kita udah mulia. Dengan Islam dan iman ini sudah mulia. Jangan dihinakan lagi diri kita. Na'udzubillah. Makanya ada suatu percakapan dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Allah, Bapak Ibu. Kata Nabi Musa kan julukannya Kalimullah ya, orang yang bisa berdialog dengan Allah. Nabi Musa tanya, "Ya Rabb, khalaqta khalqan wa rabbaitahum wa razaqtahum." Ya Allah, Kau menciptakan banyak manusia. Dan manusia itu juga Engkau yang ciptakan, Engkau yang berikan rezeki, Engkau yang jadikan mereka tumbuh. Tapi begitu mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, mereka memilih untuk tidak menyembah-Mu, kok ujung-ujungnya dimasukin ke neraka. Cara pikirnya Nabi Musa, kalau emang dari awal tahu nih orang pengen masuk neraka, ya nggak usah dari awal, nggak usah dibaikin sekalian, nggak usah dikasih nikmat, nggak usah dikasih rezeki, bahkan mungkin nggak usah diciptain sekalian gitu. Terus Allah jawabnya cuma pakai logika gitu. Musa, kum fazro. Musa, bangun, bangkit, coba ente tanam. Begitu tanaman ente udah panen, nanti ente pokoknya dari awal nanam, nyiram, ngasih bibit, pupuk segala macam. Selesai panen, Allah tanya lagi, gimana hasil panenmu? Separoh bagus, separoh gagal. Terus yang gagal dikemanain? Ya saya buang, saya bakar gitu ya, di lumbung. Kok dibakar? Kalau emang tahu dari awal bakal ada yang panen, kenapa dari awal ente nanam? Gak usah nanam aja dari awal. Paham, udah nyambung? Lah kan dari awal petani sayang sama tanamannya, harapannya semuanya berhasil panennya, nggak ada yang gagal, dirawat dengan sepenuh hati. Dikasih irigasi pengairan yang cukup, pupuk dibeliin yang terbaik, termahal. Ya, tapi yang namanya ngebon nani, ada hama di situ. Nah, ya enggak? Hama itu ibarat setan tuh. Iya, ada hama, akhirnya panennya jadi jelek, bahkan mungkin gagal gitu. Jadi saya ya pengennya, harapannya semua hamba saya nurut sama saya, patuh, taat. Tapi ya mereka milihnya nggak taat, ya udah. Masa yang gagal saya gabungin sama yang bagus, ya saya bakar. Nah, berarti kalau di neraka, kalau di akhirat bakarnya di mana? Di neraka, udah. Begitu, udah simpel logikanya. Nah, kita punya nih kebaikan itu. Iman dan Islam masih Allah kasih ke kita sampai sekarang. Nah, tugas kita jaga, rawat gitu ya. Jangan sia-siain. Kita udah punya kunci surga kok. Miftahul jannah la ilaha. Kunci surga itu la ilaha illallah. Masa abang udah punya kuncinya kagak bisa buka? Kamu udah punya kunci, ada pintunya, masa kagak bisa buka? Iya lock. Nah itu. Asal kuncinya jangan dibuang, jangan hilang, gitu. Itu aja. Kalau masih ada kuncinya, ya, kalaupun kita nggak bisa ngebuka, pasti akan dibantuin sama orang buat ngebukain, karena kuncinya masih ada. Nah, itu filosofi atau gambaran syafaat. Imannya masih ada, la ilaha illallahnya dalam hati, dosanya banyak, masih bisa masuk surga, tapi dibantu sama orang lain. Itu namanya konsep syafaat. Nah, kuncinya masih punya, kan kita kagak bisa buka-buka, kagak nemu nih lubangnya, kagak. Nah, masih bisa dibantuin sama orang. Yang penting kuncinya, nah itu poinnya Pak. Nyambung gak itu? Nah itu, yang penting kuncinya masih ada. Pokoknya harga mati, gue mau bejat kayak apapun, yang penting gue masih Islam. Mudah-mudahan dengan ada Islam di dalam hati sanubari, lama-lama taubat kan begitu. Iya udah, yang penting jangan dilepas itu. Yang wajib-wajib jangan ditinggal. Selemah-lemahnya iman kita lagi di bawah, pokoknya sholat jangan pakai kudu ada alasan udah. Biar kata lagi ngapa juga, sholat biar lagi. Lah emang Nabi ngomongnya begitu di hadis Abu Daud, sholat biar kata ente masih ngerjain dosa besar. Tuh.
kata Nabi. Sholat harus tetap sholat, kagak bisa. Hadis Abu Daud nomor 2533. Wassalatu wajibatun ala kulli muslimin birran kana au fajiran. Sholat itu wajib bagi setiap muslim, yang baik, yang jahat, yang benar, yang setengah benar, ya enggak? Yang jahat, yang setengah jahat, sholat pokoknya. Wa in amilal kabair, meskipun dia masih berlumuran dosa-dosa besar. Jangan disalahpahamin terus dibalik nih hadis. Oh kalau gitu nggak apa-apa dosa besar asalkan masih sholat ya Ustaz. Jangan begitu mikirnya. Yang penting nggak apa-apa sholat. Yang penting sholat Ustaz, nggak apa-apa dosa besar gitu ya. Jangan begitu. Maksudnya Nabi, kalau orang yang pengen keluar dosa besar masih belum bisa, jangan sampai sholat juga ditinggalin. Ntar dosa besarnya jadi double. Ya nggak? Sholat dosa besarnya masih dikerjain. Sholatnya ditinggalin, setan tepuk tangan udah itu. Apalagi zaman sekarang manusia udah gampang banget, kagak pakai digoda sama setan. Jadi setan sendiri dia, malah setanan dia sama setannya. Kata setannya, perasaan belum gue godain dia, udah. Jadi setan sekarang tugasnya makin gampang Pak. Iya, manusia udah pada berubah jadi, nah itu, jadi setan udah banyak yang nganggur ini dia. Jadi butuh lapangan kerja juga di sono ini. Ya manusia jadi pada begitu ya Allah. Lah itu kasus mutilasi sampai 500 potong ya, saya ngebayangin aja kagak nyampe Pak. Di bayangan saja kagak nyampe ada orang tega mutilasi 500 potong. Dan itu orang deket dia, pacarnya dia kan tuh di kasus itu kan. Tinggal satu rumah, pacaran satu rumah. Dari pacaran satu rumah aja udah salah. Ya Allah, terus dibunuh pacarnya sama lakinya, dipotong 500 bagian. La haula wala quwwata. Itu setan juga minder Pak, lihat Pak. Iya. Ya Allah, gue resign aja jadi setan nih kata dia. Ini kagak ada kerjaan, udah setan, manusia udah berubah jadi setan semua. La haula wala quwwata. Dah gitu ya. Bersyukur dah punya iman, ya, punya Islam. Berbuat dah amal baik sekecil apapun amal solehnya, kerjain zikiran kek, sholawatan kek, tasbehan kek, ya bantuin orang kek, senyum kek depan orang, apapun yang kita tahu itu kebaikan dalam Islam, kerjain, lakuin. Nggak mungkin sia-sia, pasti ada ganjaran dan balasannya. Kalau nggak di dunia berarti seperti akhirat. Tenang aja. Dah, hadis ke-6. As-sadisu Aniz Zubair bin Adiyyin qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini cerita dari Zubair bin Adi. Beliau berkata, ataina Anas bin Malik. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor 7068. Jadi Anas bin Malik kedatangan Zubair bin Adi. Zubair bin Adi ngomong, kami mengadukan kepada Anas bin Malik tentang berita-berita yang kami dapatkan dari Al-Hajjaj. Berita-berita inilah perilaku-perilaku manusia yang udah banyak berbuat dosa. Terus apa kata Anas bin Malik? Jawabannya, isbiru, udah sabar. Sabar. Kenapa? Fa innahu la ya'ti zamanun, maka tidak ada sebuah zaman kecuali zaman yang berikutnya syarrun minhu, lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Itu udah sunnatullahnya, udah gak bisa dirubah. Pasti zaman sekarang lebih buruk daripada zaman yang lalu. Ntar zaman yang berikutnya lebih buruk daripada zaman kita sekarang. Itu udah sunnatullahnya begitu. Makanya kan tegas Allah sampaikan dalam Al-Maidah, berkali-kali ini ayat saya sampaikan. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum
Jagalah dirimu wahai orang yang beriman, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Karena orang yang sesat itu nggak akan membahayakanmu kalau kamu udah mendapat petunjuk. Ini saya sampaikan waktu Maulid kemarin, saya bahas tentang FOMO. Kalau masih ingat. Kalau kita udah dapat petunjuk, udah dapat hidayah, udah Allah kasih bimbingan, zaman rusak kayak apapun kita nggak akan ikutan, gitu maksudnya. Tapi harus diikhtiarin dulu, makanya kalimatnya alaikum anfusakum. Ikhtiarin dulu dari kitanya. Dalam hadis Abu Daudnya ketika menjelaskan ayat ini, kata Nabi, ya, yang sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat, apa maksud alaikum anfusakum? Nih kata Nabi, tetap i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Tetap kalian amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ntar ada 4 indikator di akhir zaman. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an. Kau akan lihat di akhir zaman orang kikir pelit akan disegani. Hawan muttaba'an, hawa nafsu dituruti. Dunia mu'tsaratan, dunia diprioritaskan. Wa i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Dan fanatisme golongan. Orang akan menganggap pendapatnya lah yang disitulah kata Nabi, alaika binafsika. Itulah tafsir surat Al-Maidah ayat 105 itu. Ketika Allah bilang kita harus jaga diri. Da'an kal awam, tinggalkanlah orang-orang awam tuh. Jadi nggak usah terpengaruh. Da'an kal awam. Jangan ikut-ikutan orang awam yang nggak pernah ngaji, yang nggak tahu agama, yang nggak tahu aturan. Bukan berarti musuhin. Awas nih. Ya, kita tidak ikut-ikutan mereka bukan berarti kita musuhin mereka, apalagi menganggap diri kita lebih baik, lebih benar dari dia. Bukan itu maknanya. Kita jaga diri, jaga jarak dari orang yang begitu, takutnya ketularan. Gitu. Nah, terus kata Nabi, fa inna min waraikum ayyamas sabri. Karena setelah itu, setelah 4 indikator itu bermunculan, di belakang kalian sudah menanti zaman yang lebih buruk lagi. Dan kalian tidak punya pilihan kecuali hanya bersabar. Sama kan dengan hadis kita? Kata Anas bin Malik apa? Isbiru, gak ada pilihan. Pilihan kita cuma sabar. Sabar ngapain? Sabar jalanin Islam. Udah. Sabar kalau misalkan kita dizolimin. Udah. Sabar udah gak ada lagi. Sabar, nurut sama pemerintah. Walaupun pemerintahnya begitu. Memang begitu perintah Nabi. Kita disuruh patuh sama pemerintah. Tuh, hadisnya jelas. Hadis Muslim nomor 1855. Kata Nabi, khiyaru a'immatikum, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yaitu pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Dan yusalluna alaikum, mereka ikut sholat bersama kalian. Wa tusalluna alaihim, bahkan kalian memimpin sholat untuk mereka. Dan seburuk-buruknya pemimpin, sejelek-jeleknya pemimpin, sejahat-jahatnya pemimpin adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Sahabat gergetan ngedengar Nabi ngomong begitu. Terus kalau kita ketemu pejabat pemerintah yang begitu, afalanudabidhuhum bisaif, boleh nggak kita penggal palanya ya Rasul? Sahabat aja gregetan dengarnya. Kira-kira kalau sahabat hidup di zaman sekarang di negara kita bagaimana ya? Terus kata Nabi, lah nggak boleh. Ya, pemerintah, pejabat resmi yang diangkat secara sah, nggak boleh kalian penggal kepalanya, nggak boleh kalian lawan aturannya. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian dan mengizinkan kalian melaksanakan sholat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, kalau kalian melihat hal-hal yang kalian tidak sukai dari pemimpin kalian, fakrahu amalahu, bencilah perbuatannya, bencilah kebijakannya, bencilah peraturan yang dibuatnya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, tegas tuh wala tanzi'u yadan min ta'atin,
Jangan kalian melepas diri kalian dari ketaatan kepada pemimpin kalian. Ya udah, emang udah takdir kita jadi warga Indonesia, mau gimana? Sabarin udah. Di hadis yang lain juga kita udah pernah bahas kan. Ntar hak-hak kita mintanya ke siapa? Ya ke Allah. Kalau ada pemerintah zalim, minta sama Allah biar dilaknat tuh pemerintah, tuh pejabat. Boleh Allah. Ya Allah, pokoknya siapapun yang zalim, yang korup, yang jahat sama saya, sama warga Indonesia, ya Allah laknat mereka dunia akhirat. Begitu misalnya. Boleh-boleh aja, cuman tetap harus patuh. Nggak boleh bukhot, nggak boleh membangkang, memberontak. Apalagi dulu rame-rame apa istilahnya people power ya, menurunkan pemerintahan yang sah, itu tetap haram hukumnya, nggak boleh. Tapi udah nggak ketahanan banget kita usah sama pemerintah begini. Ya ikuti jalur resminya gitu. Ya ajukan banding ke MK. Makanya sekarang kan lagi pada berjuang di pengadilan, agak kelar-kelar pengadilan. Roman yang gara-gara sepucuk kertas. Iya nggak? Lah itu Asrul Sani anggota MK ditunjukin 3 hari kelar beres. Iya. Maksudnya gitu, cuman nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Udah, ya ntar kita lihat aja udah dramanya mau akhirnya bagaimana. Emang kita dari dulu jadi penonton dah. Iya udah penonton sinetron, ini kan sinetron Indonesia jago bikin sinetron Pak. Episode keberapa tahu udah ini gitu ya. Tontonin aja udah. Tapi nggak boleh kita keluar dari ketaatan. Ya, kita misalkan saya nggak mau nurut pemerintah begini-begini, ya jangan, udah turutin aja udah. Terhak kita minta sama Allah. Dah itu kata Anas bin Malik, isbiru, udah sabar dah. Karena nggak ada zaman yang datang kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Artinya sampai mati udah begitu sunatullahnya. Ibarat air Pak, dari atas gunung masih jernih murni, makin kemari makin ke bawah, ya makin banyak yang ikut Pak. Kotoran, ya kan? Segala macam, jadi udah terkontaminasi dah. Dan ini hal yang saya sampaikan, kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyyikum, saya mendengar ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah sunatullah. Yang kita ngerikan anak-anak kita nih, karena juga perintah dalam surat At-Tahrim. Kalau tadi Al-Maidah alaikum anfusakum kan terkesan kayak kita suruh jaga diri sendiri doang Pak. Ya alaikum, jagalah dirimu. Tapi dalam surat At-Tahrim ayat 6 kan ku anfusakum wa ahlikum, ada tambahannya Pak. Iya enggak? Jadi jagalah diri kalian dan keluarga tuh, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita jangan sendiri-sendirian masuk surga. Usahain sama anak istri kita juga masuk semua. Gitu ya. Terus Allah juga udah janji lagi dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Allah janji anak, cucu, mantu dikumpulin, dipertemukan. Tuh, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di sorga. Tuh, iya gak? Kita mungkin ada punya orang tua yang kita nggak ketemu, atau ketemunya sebentar karena udah lebih lama meninggal pas kita masih kecil. Atau kita punya anak kecil, keburu meninggal, diambil sama Allah, nggak bisa lama-lama bersama mereka. Di surga ketemu Pak. Dan kita kan orang Islam itu percaya itu gitu loh. Sekarang ini, kan ini lagi ada banyak musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita. Yang erupsi kemarin apa erupsi? Semeru. Saya ambil analisa gini, analoginya. Misalnya BMKG merilis sebuah surat himbauan. Untuk warga di pesisir pantai akan ada tsunami. Untuk warga di kaki gunung akan ada letupan api, ya letusan. Itu kira-kira respon warga yang tinggal di sekitar potensi bencana akan seperti apa responnya? Bereaksi nggak mereka? Pasti bereaksi. Ya kan? Akan ngungsi lah, mengemas barang lah, yang penting-penting suatu saat nanti ada sirine udah siap lari. Atau kayak tanggul pantai apa yang lagi rame nih di Jakarta Utara, Pantai Mutiara, yang air udah lebih tinggi daripada daratan.
yang tanggulnya udah pada rembes. Ya kan ya? Konon katanya kalau itu tanggul jebol, banjirnya bisa nyampe Monas. Klender nyampe nggak klender? Nah, ketika ada rilis dari BMKG, itu pasti warga-warga sekitar yang daerah potensi bencana akan bereaksi, Bapak Ibu. Padahal kita sepakat, prediksi dari BMKG nggak 100% akurasinya. Ya nggak? Sering meleset juga kan? Tapi kita bereaksi. Atas dasar kita percaya surat press release itu. Ya, atau bahasa awam kita, ya lebih baik mencegah Pak Ustadz daripada kalau ternyata prediksinya benar, kan yang penting kita udah selamat kan gitu ya. Nah kan respon kita akan begitu, reaksi kita akan seperti itu Bapak Ibu. Padahal itu tidak 100% akurasinya. Lah Quran udah cerita tentang alam barzakh, udah cerita tentang azab neraka, udah ngasih gambaran di hadis-hadis tentang bagaimana padang mahsyar. Dan itu semua pasti kita lewati. Sebagai orang beriman kita wajib meyakini itu. Tapi kok romannya reaksi kita kagak sama yang kayak tadi surat dari BMKG? Paham gak? Nyambung kan? Kalau surat dari BMKG reaksinya, responnya cepat gitu kan. Wah panik segala macam gini. Ini reaksi respon kita tentang kabar kita pasti mati, kita pasti masuk alam barzakh, di alam barzakh kita sendirian. Ada bagaimana? Kok kayaknya responnya slow aja gitu. Kenapa itu bisa begitu itu ya? Tahu nggak alasan? Satu Pak alasannya. Kalau BMKG ngasih press release himbauan begitu, biasanya dikasih prediksi tanggalnya kapan. Betul nggak? Jadinya, sebelum itu kita udah pada. Coba kalau kita tahu matinya kapan, Bapak, Ibu, tiba-tiba 3 hari lagi Anda akan didatangi malaikat Rasul. Kira-kira bagaimana? Bereaksi pasti. Udah dalam 3 hari itu kagak ada waktu main, udah di masjid terus udah. Ya karena kita nggak tahu aja. Makanya itulah justru tujuannya, ujiannya di situ. Liyabluwakum ayyukum huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu mana yang amalannya paling baik. Nah justru karena kita nggak tahu itu, mestinya harusnya siap-siapnya lebih cepat. Karena kita nggak tahu, bisa-bisa besok, bisa-bisa ntar malam, bisa-bisa nanti pas pulang, itu mana tahu. Betul kan? Ya harapannya sih panjang umur. Semua harapan orang begitu Pak, Bu. Ya kita kan sering juga punya pengalaman. Lah tiba-tiba masjid ngumumin, lah tadi siang masih ngobrol sama saya itu orangnya, tiba-tiba malam meninggal. Kenapa ya gitu? Suka kan dapat begitu pengalaman. Ini namanya mati Pak. Nah itu hal yang pasti. Suratnya udah resmi dari Allah, official. Iya, masih kagak percaya. Bukan kagak percaya, sebenarnya sih percaya, cuman kok responnya beda gitu loh maksud saya. Nah itu yang perlu kita latih Pak, supaya diri ini ngerespon. Itulah makanya kata Nabi, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat hal yang menghancurkan kelezatan dunia. Apa itu? Al-maut, mati. Sering-sering ingat mati. Supaya kita ya merespon, bereaksi. Ayo, nggak ada waktu ini, kita berpacu dengan waktu. Melodi lagi. Orang yang ngomong mati berpacu dengan melodi. Waktu, kita berpacu dengan waktu ini Bapak Ibu. Ya Allah, nggak ada waktu lagi. Ayo, kapan lagi? Dulu masih ada orang-orang yang kita kenal, sekarang udah nggak ada. Dan itu pasti. Dan waktu ini menjelang hari kiamat, kata Nabi, la taqumus saa'ah, tidak akan berdiri dan tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarabaz zaman. Sampai dirasa waktu itu semakin cepat berputar. Karena orang udah berasa Pak. Nah besok tiba-tiba udah Ramadan lagi. Bentar lagi coba dah. Perasaan belum lama kita masih raweh di sini baru. Ya Allah, tiba-tiba udah mau Ramadan lagi. Sekarang udah Jumadil Akhir tanggal 5. Habis Jumadil Akhir Rajab. Habis Rajab Syaban. Kurang dari 3 bulan lagi kita.
Nyampe nggak? Ya artinya nggak pasti kan? Nggak pasti juga kita nyampe Ramadan. Harapannya nyampe. Pengennya doa apa namanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampai saya ke Ramadan ya Allah. Bikin status. Ya Allah, mudah-mudahan ketemu Ramadan. Iklan Marjan diposting gitu. Kalau Marjan udah ngiklan berarti udah mau Ramadan, Pak. Kalau Marjan Kongguan udah mejeng di minimarket udah. Korma-korma udah mulai bermunculan aja. Itu berarti udah. Mintanya sampai begitu. Pas giliran Ramadannya datang, santai lagi aja. Yang dikejar takjil lagi. Yang dikejar ya jajanan lagi. Itu siklus kita begitu aja tiap tahun itu. Maka besok mesti ada perubahan. Dari sekarang nih latihannya. Makanya kenapa dijanakan Rajab, Sya'ban itu tuh bulan latihannya Ramadan. Karena Ramadan itu udah masuk lombanya, Pak. Ibarat kalau atlet itu mau lomba, ada pelatnas dulu kan, Pak. Pelatihan nasional nih mau PON atau mau SEA Games atau mau Olimpik yang seluruh dunia. Itu pelatnasnya dikumpulin dalam satu karantina itu bisa sebulan 2 bulan sebelumnya, Pak. Begitu nanti masuk lombanya dia udah siap. Lah kita Ramadan bulan latihan. Lah telat. Lah ulama udah pol-polan di Ramadan. Makanya 10 malam terakhir mereka udah jor-joran. Bini kagak dipegang-pegang. Iya 10 terakhir udah kagak, Pak. Nabi kan begitu. Ya tazilun nisa'ahu. Nabi udah kagak lagi mikirin bininya udah 10 malam terakhir. Ntar kalau itu bentar habis lebaran bisa. Ini 10 malam terakhir mau ngejar apaan? Lailatul Qadar. Kalau siangnya kan udah nggak bisa berhubungan suami istri. Mau nggak mau malam, sedangkan malam fokusnya nyari Lailatul Qadar. Udah ntar. Gitu. Bini 10 hari malam terakhir udah. Yang penting duit mah masuk lancar aman udah. Yang penting buat bikin kue, beli baju lebaran itu udah aman duluan udah dah. Gitu. Jadi suaminya malamnya begadang nyari Lailatul Qadar udah aman udah. Iya, udah gak ada waktu, Pak, udah. Kita belum tentu juga besok nyampe. Maka ayo, mumpung Allah masih kasih panjang umur, sehat walafiat jangan disia-siain ya. Baik, sampai situ ini ada pengumuman. Catat. Berarti besok hadis ke 7. Ya. Catat. Saya catat juga di sini nah. Kita kalau ini lupa mulu. Saya soalnya ngajar Riyadhus Shalihin di 3 majelis. Kalau kagak dibedain ketumpuk-tumpuk. Ini ada undangan dari pengurus Senin malam Selasa ya. Senin malam Selasa tanggal 1 Desember 2025 habis maghrib. Ada safari dakwah dai dari Papua bersama Ustadz Abdus Somad Mahuze ya. Disponsori oleh BWA Badan Wakaf ya. Maka karena yang menyponsori Badan Wakaf, siapkan wakaf terbaik Anda untuk program wakaf Al-Quran dan pembinaan di pelosok Indonesia ya. Buat saudara-saudara kita yang non jauh di sana, yang mungkin secara tenaga pengajar agama masih minim, media belajar agama juga masih kurang, maka Bapak Ibu yang duitnya kebanyakan sisihin dah. Ya, daripada ditaruh di tabungan, takutnya kagak beranak juga kan tuh duit ya. Ya, lagi pula juga takutnya sekarang kalau ditaruh di tabungan ntar dihack. Banyak gak yang tiba-tiba ngirim undangan palsu, nggak taunya aplikasi. Hati-hati tuh nih, terutama yang matanya udah kurang awas nih. Nggak ngeliat ini undangan dari siapa, dia ada temennya main ngeklik aja, udah habis dah begitu saldonya dah. Iya, hati-hati tuh. Dan daripada habis buat penipu hacker, mendingan buat gini-ginian gitu ya. Nah, jadi Senin 1 Desember 2025 berarti Senin depan ya? Iya, Senin besok. Iya Senin depan kan berarti kan? Iya. Dah, mudah-mudahan dikasih kesempatan, panjang umur, sehat walafiat. Dah, buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.